Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 6 Februari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Ide dari Bapak Ibu semua ya. Kita akan bahas nanti satu persatu sesuai dengan permintaan ya. Baik. Langsung kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG turun. Ya. Turun setelah menguji resist konsolidasi. Ya. Berapa resist konsolidasinya? 6930, 6950 ini area ya. Sesuai dengan judul ya, karena ini sudah di resist konsolidasi minggu lalu, hari ini turun ya. Jadi ya wajar. Gitu ya. Jadi kemungkinan ya pergerakan ini masih akan berlanjut ya, naik dan turun di area-area ini dulu. Ya. Ini adalah area konsolidasi untuk IHSG. Yang jelas selama indeks masih di atas, ya bisa dikatakan masih di area resist gitu ya. Ya, pastikan Bapak Ibu sudah memposisikan diri, sudah mengidealkan kondisi portofolio ya, seperti yang sudah kami sampaikan sering kali di F-Talk. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan saham saja. Yang pertama, Goto apa sudah di TP? Kok hari ini turun padahal kemarin naik banyak? Oke, kita lihat Goto hari ini turun. Jadi target Goto itu sudah tercapai ya, kemarin di 114 dan target berikutnya di 136. Belum tercapai yang target kedua, tapi sekarang ini sudah di area target ya. Apakah masih bisa ke 130 atau 136? Sementara ini masih memungkinkan. Jadi kalau kita lihat candle ini kurang bagus ya hari ini penutupannya, meskipun 3%, bisa jadi ini akan retest dulu ke 117 ya sebelum ke sini. Ya semoga bisa bertahan di atas 110 ya. Kalau 110 ditembus ya udah berarti tren naik atau tren pullbacknya sudah patah kan. Sekarang ini pullbacknya masih berjalan ya. Jadi ya masih memungkinkan untuk ke TP2 ya 130. Lanjut, mohon bahas Elite untuk trading apakah menarik? Oke, ini saham baru ya, belum ada MACD, belum ada MA60 keluar ya. Mungkin kita pakai time frame yang kecil. H4 dia juga belum ada, H1 mungkin. Nah ini ya, jadi kita pakai H1 ya kalau Anda mau. Berarti ini adalah trading super jangka pendek ya. Mungkin kalau kita lihat dari pergerakan terakhir, relatif pergerakannya cenderung naik ya, cenderung naik meskipun dia tertahan di 140-an ini adalah pengujian resist, sehingga apabila dia bisa breakout, menarik atau tidak, sekali lagi ya, menarik atau tidak itu harus kita lihat dari apa? Dari potensi upside-nya. Potensi upside terkonfirmasi jika dia berhasil naik di atas ya, di harga saat ini memang tepat di resist ya. Ya kita anggap besok memungkinkan probabilitasnya di atas 50% lah ya. Dengan potensi upside 20% ke atas, 25%, dengan risk tetap ada risknya itu 4%. Jadi ya kalau Anda tanya ini menarik atau tidak, ya menarik ya secara upside. Namun ini sekali lagi ini menggunakan time frame kecil ya. Jadi Anda harus hati-hati. Saham baru ya. Oke, seperti itu. Lanjut. Tolong bahas BBYB untuk swing trading. Kemarin kayaknya sudah kita bahas ya. Nah ini turun ke 700 dulu ya ini ya untuk BBYB. Untuk swingnya sudah berjalan naik ya. Ini swingnya nih udah jalan ya, udah telat kalau masuk sekarang kalau menurut saya ya. Ini kan swingnya ini ya. Ini swingnya udah jalan nih. Ya kapan beli bagusnya? Januari tanggal 12 ini ya, ketika dia breakout dari resist konsolidasi, dia swing ya. Nah, ini kan sudah mematahkan tren pullback ya, atau tren swingnya ini sedang diuji, sedang diuji. Nah, kalau dia bisa rebound bagus, tapi kalau tembus jangan ya. Seperti itu. Tolong bahas Bayan, apakah bisa entry untuk melanjutkan uptrend kembali?
Oke, Bayan sekarang ini kalau kita lihat dia baru saja breakdown dari support. Coba tunggu turun dulu di 16 karena ini memang candle netral hari ini ya, tapi belum ada konfirmasinya seperti apa kalau besok ada candle bullish sejajar dengan candle tanggal 3 Februari ini. Baru mungkin bisa diikuti. Tapi kalau ini masih coba tunggu di bawah lagi di EMA 60 di 16.850. Seperti itu. Adaro bagus masuk di harga berapa ya untuk trading atau untuk swing? Adaro ini sudah turun di bawah 3000 ya, sesuai dengan perkiraan kita. Kemarin pullbacknya cuma di 3260 sesuai dengan pembahasan di sini ya. Ini edisi 8 Januari. Adaro potensi pullback sebelum turun ke bawah 3000. Tanggal 8 Januari 2023. Nah, sekarang sudah di bawah tanggal 8 ini ya. Tanggal 8 Adaro di harga 3000, kemudian dia pullback dulu ke 3200. Berapa banyak pullbacknya? Gitu loh. Ini untuk swing ya. Sudah pullback 7%-an. Setelah itu ya turun. Ya. Kan target turunnya di bawah 3000. Nah, sekarang ini apakah Adaro Energy sudah mencapai target turunnya? Gitu ya. Relatif sudah berada di area ya. Sudah berada di area ini ya. Supportnya, support area di rentang 28 sampai dengan 27 ya, 28 27 2800 sampai dengan 2700 itu adalah area supportnya. Menarik atau tidak untuk swing? Nah, oke, kita coba lihat potensi swingnya itu ke 3000 ya, level psikologis 8% dengan risk kalau dia breakdown di bawah 2700 ke bawah atau 2640 ini itu dia menarik ya, 5/8 ya masih menarik lah gitu kalau Anda mau swing. Oke, seperti itu. Mohon analisa BMTR, apakah layak hold harga 300 untuk hold harga 300? BMTR harga sekarang berapa ya? Oh, 288 ya. Tapi ya 300 ke 288 ini 4% ya. Apakah layak hold untuk jangka beberapa bulan ke depan? Kalau saya enggak. Kenapa begitu? Ya ini enggak uptrend masalahnya. Ya. Masalahnya belum uptrend dan tipikal saham BMTR. Kita pernah invest di BMTR ya, pernah invest dan sangat cepat artinya sangat cepat naiknya dan sangat cepat turunnya. Coba saya lihat dulu BMTR itu kita sempat masuk di Pierce ya di Juli 2021, udah lama sekali ini ya. Juli 2021 mana ya? Juli. Oh ini ya. Nah, setelah itu dia naik. Ya. Ini kita baru masukkan stock pick. Ya. Di Juli 2021. Kemudian dia flat. Ya, flat lama sekali, ya. Baru dia naik di 2022 tahun kemudian. Nah, kalau Anda mau hold jangka menengah, ya saham ini mungkin Anda akan dibawa konsolidasi dulu gitu ya sebelum naik gitu. Jadi kalau yang bagus untuk trend following itu trennya itu jelas kelihatan. Nah, ini enggak ya. Ini random atau swing cocoknya ya untuk swing kalau menurut saya seperti itu ya. Makanya kita kemarin waktu di Pierce kita langsung exit di 300-an ya. Di 300 kita masuk di harga masih 270, enggak banyak profitnya ya. Tapi karena ini tipikalnya cepat ya kita harus juga segera keluar, karena kalau nggak keluar ya dibawa turun lagi seperti sekarang ini, seperti ini ya. Berarti ini tipikal swing, ini swing ya, ini lihat ya. Jadi harus perhatikan baik-baik ya. Bagaimana karakteristik saham tersebut, cocok nggak untuk trend following gitu ya. Itu harus diperhatikan baik-baik ya. Nah, dan ini dalam turun pun juga ya, kalau dia lagi ini sekarang ini relatif berada di konsolidasi ya, konsolidasi di bawah 400 ini resistnya, kemudian supportnya di 200 ya, 250. Jadi ketika dia downtrend dulu di 2016 2000 saya ingat waktu itu ini cukup
cukup rame gitu, cukup rame dalam artian dia agresif naik dan turun ya. Ya, cukup rame. Jadi cocok untuk swing trade, bukan untuk di hold. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi sekarang ini mungkin potensinya ke 314 ini ya. Jadi bisa hold dulu untuk take profitnya di atas modal masih bisa, masih memungkinkan ya 316 atau di resist yang oke di 340 pun bisa. Oke, seperti itu. Untuk swing ya. Jadi kalau naik ya mungkin segera ya gitu. Saham ADMR terjun bebas, kira-kira target turun sampai berapa? Oke. Ini ya, kita sudah punya target turunnya, sudah kita bahas sebelumnya, tentu saja di 0,6, yaitu di 1265. Dan terakhir ya. Dan yang terakhir dia membentuk sebuah lower high. Artinya kita bisa tarik tren turun seperti ini. Ya. Saat ini berada di support kuat ya, support kuat 1 2 3. Jadi mungkin ada rebound dulu sebelum ke sini. Dengan target turun tadi di 1200 sampai dengan 1100-an. Ya. Kalau dia sudah pullback seperti itu, ya itu proses bagian dari turun. Oke, seperti itu. Targetnya masih sama untuk ADMR seperti pembahasan sebelumnya. Bagaimana WMU? Nah, ini mohon maaf ya. Jadi di FTalk ini ketika memberikan ide ya, Anda harus kasih keterangan. Kalau tanya bagaimana dengan saham X, ya saya jawab bagaimana. Seperti itu toh? Ya, jadi mohon maaf sekali lagi. Ya, biar kan saya juga kalau ditanya pasti saya jawab sesuai dengan pertanyaan ya. Nah, kalau pertanyaannya absurd, nggak jelas, ya kita mau jawab apa? Kan kita kan tugasnya menganalisa saham, memprediksi saham, bukan membaca pikiran orang. Baik itu di FTalk ataupun di konsultasi juga ya. Di konsultasi juga harus jelas dalam konsultasi. Jelas itu seperti apa? Anda pengen jawabannya seperti apa? Atau pertanyaannya harus sesuai. Misalkan mau tanya trennya seperti apa? Ya jawabannya kan trennya seperti ini. Supportnya di berapa? Supportnya di sini. Kalau sekarang ini beli untuk trading bagaimana? Kita akan berikan kalau trading seperti ini di harga saat ini, atau tunggu dulu, nanti dulu, atau beli sekarang dengan trading plan seperti ini. Seperti itu. Itu berlaku buat member sekalipun yang bayar pun, kalau konsultasi juga harus jelas. Apalagi di FTalk ini. Di forum yang ditonton semua orang bisa lihat. Ya. Jangan sampai IF menjawab apa yang tidak ditanya. Ya kan nantinya dikiranya kita ada kepentingan ya, dikiranya kita yang menggerakkan harga. Tidak ya, sekali lagi tidak. Jadi kita akan bahas sesuai dengan permintaan di FTalk ini ya, seperti itu. Selanjutnya PBRX gimana ini lagi. Nah, tapi ini sudah dikasih penjelasan oleh admin dan diberikan ya ini. PBRX untuk analisa long term udah layak masuk belum? Ya, berhubungan kondisi untuk tekstil sekarang masih kurang bagus. Nunggu good news dulu. Apa nunggu good news dulu? Kalau Anda nunggu good news, ini nggak berlaku di semua sektor. Kalau Anda nunggu good news, ya Anda ketinggalan. Berita itu datang terakhir. Sahamnya udah naik kemana, beritanya baru keluar. Ya, seperti itu. Itu saya jelaskan ini menurut saya seperti itu. Jadi strategi yang tepat adalah kita memproyeksikan bagaimana ini ke depan, bukan mengikuti berita, bukan ya itu. Jadi itu memang challenge, kita harus bisa memprediksi ke depan bagaimana kalau investasi jangka panjang gitu ya. PBR kemarin sudah pernah kita bahas, Anda bisa cari di Telegram If Advisor, kemudian ketika PBR nanti akan ketemu linknya untuk menonton langsung di PBR-nya. Ya, singkat aja fundamentalnya long termnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat dari kinerja terakhir di 2022 relatif jelek. Menurut saya jelek. Kenapa begitu? Ini lihat ya. Jauh ya. Dari 230 billion menjadi 149. Ini turun loh. Ya. Artinya ini declining, siklusnya ini proses turun ya, atau sudah dikatakan ya ini sudah lewat masa tumbuhnya. Ini sempat tumbuh dulu di 2018 sampai dengan 2021.
Itu dari sisi pertumbuhan. Kalau Anda tanya ke YF ataupun ke advisor di Peer and Peers, tanyanya pasti kita akan melihat dari growth, pertumbuhan dulu. Lalu setelah growth dilihat bagus, baru kita follow up ke profitabilitas. Profitabilitasnya bagus nggak? Lah ini kurang dari 5%. Bahkan minus ya, tadi sempat rugi di kuartal berapa. Ya, seperti itu. Ya nggak masuk. Ya, seperti itu jawabannya kira-kira. Menurut kami seperti itu ya, sekali lagi. Ini menurut kami ya. Mohon analisa teknikal INDEX, apakah boleh antri buy dan apakah boleh swing trading dan di angka berapa antrinya ataupun jualnya. Kita lihat potensi swingnya seperti apa ya untuk swing ya. Pertama, yang jelas terlihat di sini adalah pergerakannya loncat-loncat. Loncat-loncat seperti apa? Misalkan hari ini naik, tiba-tiba besok gap down turun atau ARB seperti itu ya. Dan ini kita lihat untuk jangka pendek ya, ini cenderung konsolidasi turun. Kenapa bilang konsolidasi turun? Karena di sini jelas dia reject dari EMA 60 dan EMA 60 kalau Anda telanjangi tidak pakai candle dia turun. Ya, seperti itu. Nih, ya, turun. Nih, ya. Nah, untuk swing ya, untuk swing syaratnya adalah ruangnya atau ruang upside-nya itu cukup atau tidak itu masing-masing orang ya, tapi kalau kita minimal 5%, minimal itu kalau 5% juga nggak kepilih. Nah ini cukup nggak? Nah ini ada 12%. Ya, artinya apa? Artinya bisa untuk swing, bisa, tapi ini harus ekstra cepat. Kalau naik segera exit seperti ini ya, ada pershadow tinggi sekali ya. Karena apa? Karena ini proses turun. Turun ke berapa? Turun ke sini. Ke 196 atau ke 200 ini. Ya. Artinya kalau Anda beli di harga saat ini, TP-nya di 200 terdekat dulu 248, 240-an ya sampai dengan 260 lah, ya. Kemudian stop loss atau cut loss-nya itu di 220 ke bawah. Ya, seperti itu. Tolong bahas saham GoSco, apa cocok di hold jangka menengah? Kemarin kita juga sudah bahas GoSco untuk swing. Ya, sudah kita contohkan juga, kita trading jam 10, jual jam 2. Ya, seperti itu. Silahkan dicari lagi di Telegram YF Advisor, kemudian ketikkan GoSco, nanti akan keluar pembahasannya. Analisa saham bir dan wine yang mana bisa hold jangka panjang untuk investing ya. Dua saham ini baru IPO, jadi ya nggak ada datanya di sini. Ya, kalau nggak ada datanya kita nggak bisa berkomentar dan kita nggak bisa bilang ini layak atau tidak. Di FTOK ini kan saya cuma melihatnya trading view, ya. Jadi di trading view nggak ada ya udah, berarti no comment. Ya, seperti itu. Nggak harus dong kita semua tahu, nggak ya. Yang kita tahu-tahu aja. Kalau kita nggak tahu ya kita bilang nggak tahu. Kalau kita tahu ya kita bilang tahu. Kalau ini bisa dianalisis secara teknikal aja mungkin ya, teknikal jangka pendek, tapi ya mungkin teknikal jangka pendek ini masih uptrend, sementara ini ke 390 sampai dengan 408. Tapi untuk jangka panjang sekali lagi ya belum bisa kita bahas di FTOK ini karena datanya belum ada. Ya kan? Analisa saham Dewi, nah ini nggak dikasih keterangan. Sekali lagi ya, mohon maaf sekali lagi, kita nggak bisa membahas yang tidak jelas. Pertanyaannya analisa untuk apa? Untuk trading, untuk investing, dan untuk apa? Ya, begitu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi, memberikan ide yang menarik untuk dibahas di FTOK malam ini. Semoga apa yang saya bahas malam ini menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua, dan yang belum bisa saya jawab mohon maaf sekali lagi. Ke depan kalau mau ngasih ide diberikan keterangan dan penjelasan yang sejelas-jelasnya supaya kita nanti bahasnya juga sesuai. Selama datanya ada di TradingView pasti kita akan bahas dan kita akan berikan pandangan kita seperti apa. Kalau nggak ada ya mohon maaf sekali lagi kita nggak bisa bahas yang nggak ada datanya di TradingView. Sekali lagi ya, begitu memang di FTOK ini. Karena kalau nggak ada datanya, kita ngomong ini layak apa dasarnya?
ya, seperti itu. Karena namanya advisor, namanya YEF, harus ada dasarnya. Kalau kita bicara ini naik seperti apa, kalau turun seperti apa, dasarnya apa, ya. Seperti itu ya untuk pembahasan YEF Talk malam ini. Terima kasih ya, sekali lagi yang belum subscribe, masih banyak belum subscribe ya, silakan subscribe karena subscribe gratis. Dan juga ada keuntungan juga kalau Anda subscribe, mungkin ada notifikasi, dipencet notifikasinya ya, supaya nanti Anda bisa tahu kalau kita live atau YEF Talk-nya tayang gitu ya. Gitu aja untuk malam ini. Silahkan dianalisa lagi, silahkan buat trading plan, investing plan kalau Anda mau invest ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.